Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali lagi kami menikmati anugerah Tuhan. Dan kami percaya pengalaman yang baru pada hari ini akan membawa kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-21. Saudara dapat membacanya terlebih dahulu kemudian kembali kepada renungan ini, atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Yohanes 3 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini terjadi percakapan antara Nikodemus, seorang Farisi, dan juga adalah pemimpin agama Yahudi dengan Tuhan Yesus. Percakapan ini diawali oleh Nikodemus, namun kemudian Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu yang penting yang diperlukan oleh Nikodemus, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Dan Tuhan menyampaikannya dengan menggunakan istilah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali berhubungan dengan suatu pembaharuan dalam roh, yaitu suatu keadaan penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa kelahiran kembali, tidak mungkin seorang akan melihat kerajaan Allah. Dan sebagai konsekuensinya, justru akan menerima hukuman kebinasaan yang kekal. Terlepas dari Kristus, kita semua adalah orang-orang yang berdosa dan tidak mungkin taat dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini menyebabkan kita berpindah dari hidup yang lama, yang berdosa, kepada hidup yang baru di dalam ketaatan kepada Kristus. Syarat kelahiran kembali dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat yang ke-15, yaitu dengan percaya kepadanya. Karena dengan percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, maka setiap orang akan beroleh hidup yang kekal. Syarat ini kembali dikuatkan dalam ayat yang ke-16. Disebutkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kelahiran kembali di dalam roh. Dan hal ini menyebabkan suatu perubahan gaya hidup dan sifat-sifat serta keinginan. Keinginan duniawi tidak lagi menguasai, tetapi kehidupan kita dikuasai oleh keinginan roh yang membawa kepada hidup. Setiap orang yang sudah dilahirkan kembali tidak mungkin memiliki gaya hidup yang berdosa. Kalau kita yang sudah percaya kepada Kristus sampai saat ini masih punya gaya hidup berdosa, masih menyukai dosa, tidak hidup dalam kebenaran, maka perlu dipertanyakan, mungkin kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kepercayaan kita tidak tulus kepada Tuhan, dan kita belum dilahirkan kembali. Setiap kita yang percaya kepada Kristus dengan kesungguhan hati, pasti akan memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Allah. Firman Allah yang adalah Allah sendiri telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Dia telah menebus kita dari dosa. Dia telah membaptiskan kita dengan Roh Kudus-Nya.
Kita bukan milik diri kita lagi, saudara, melainkan milik Allah. Kita telah ditebus, sekali lagi kita telah ditebus, saudara. Artinya adalah bahwa kita bukan milik kita. Kita tidak punya lagi hak atas hidup kita, karena kita adalah miliknya. Sebagai milik Kristus, maka tujuan hidup kita adalah menyenangkan hatinya, memuliakan namanya, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengarkan renungan ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk membuka hati dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara. Ambillah keputusan untuk percaya kepadanya, maka saudara akan melihat kerajaan Allah. Saudara akan menerima kehidupan yang kekal. Saudara akan dilahirkan kembali. Bagi saudara yang mau menerima kehidupan yang kekal, mari saudara, jangan tunda esok, jangan tunda minggu depan, bulan depan atau tahun depan. Ambillah keputusan hari ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan diri saudara binasa, tapi terimalah anugerah kehidupan dari Allah. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah datang sebagai manusia untuk menebus dosaku dan memberikanku keselamatan dan kehidupan yang kekal. Aku percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bagi saudara semua yang sudah percaya kepada Kristus, peliharalah iman dengan sungguh-sungguh, taatilah firman-Nya, dan kasihilah Dia dengan tulus. Setialah sampai akhir hidup kita di bumi ini. Tetaplah dalam iman dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali tentang kelahiran baru yang kami alami ketika kami percaya kepada-Mu. Kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus membuat kami tidak lagi menginginkan hal-hal duniawi, yaitu hal-hal yang membuat kami berdosa kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun dari segala sikap kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mohon ampun dari dosa dan kesalahan kami. Bentuklah kami ya Tuhan, supaya hati kami senantiasa merindukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih hidup dalam dosa, yang lebih menyukai dosa daripada melakukan kebenaran, ubahkanlah ya Tuhan, jamahlah ya Tuhan setiap hati kami, supaya sungguh-sungguh perubahan terjadi dari dalam hidup kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau tinggalkan dosa dan berjalan maju dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Roh Kudus-Mu menuntun kami, memimpin langkah-langkah hidup kami, sehingga kami mampu melangkah terus dalam iman dan dalam kasih yang tulus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, agar setiap apa yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, aktivitas kami di sepanjang hari ini, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.